menyaksikan materi mengenai optimisme dan harapan dalam kehidupan. Kami yang berasal dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Muhammad Ihsan Anafi dengan NIM 2415040104. Lalu yang kedua saya sendiri Setia Wilda dengan NIM 2415040107. Lalu yang ketiga Zafira Juma Azahra dengan NIM 2415040097. Baiklah, materi pertama kita ialah pengertian optimisme. Menurut Lopez dan Schneider berpendapat bahwa optimisme adalah suatu harapan yang ada pada individu bahwa segala sesuatu akan berjalan menuju ke arah kebaikan, membantu individu percaya pada diri dan kemampuan mereka. Dengan kata lain, optimis membuat kita selalu percaya dan yakin pada kemampuan diri sendiri. Saat menghadapi masalah, seseorang yang memiliki sikap optimis akan mudah bangkit kembali dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Selanjutnya, manfaat optimisme. Pertama, untuk kesehatan mental. Optimisme membantu mengurangi risiko stres, kecemasan, dan depresi. Sikap positif memungkinkan seseorang melihat sisi baik dari situasi buruk, sehingga mereka lebih mampu menjaga emosi stabil dan bahagia. 2. Mendapatkan pencapaian yang lebih baik. Orang yang optimis cenderung memiliki motivasi lebih tinggi dan percaya pada kemampuan mereka untuk berhasil. 3. Kesehatan fisik. Optimisme berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, risiko penyakit kronis yang lebih rendah, dan umur yang lebih panjang. Sikap positif juga membuat orang lebih mungkin menjaga pola hidup sehat. 4. Keberhasilan coping. Optimisme membantu seseorang menghadapi tantangan dengan strategi coping yang lebih adaptif. Mereka lebih mampu mencari solusi daripada berfokus pada masalah, sehingga lebih efektif mengatasi kesulitan. 5. Meningkatkan keuletan. Optimis tidak mudah menyerah saat menghadapi hambatan. Sikap ini memperkuat daya juang dan ketahanan dalam mengatasi rintangan, baik di kehidupan pribadi maupun profesional. 6. Memiliki kualitas hidup dan tujuan yang lebih terarah. Optimisme mendorong seseorang untuk hidup dengan lebih bermakna dan terfokus pada tujuan jangka panjang. Hal ini meningkatkan rasa puas terhadap kehidupan dan memberi arah yang jelas dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, harapan sebagai motivator. Pertama, definisi harapan. Harapan adalah keinginan untuk mencapai hasil yang lebih baik, yang mendorong individu untuk bertindak dan mengambil langkah menuju tujuan mereka. Yang kedua, peran motivasi. Harapan memberikan energi dan motivasi untuk bergerak maju, membantu individu merencanakan jalan keluar meskipun ada rintangan. Ketiga, dukungan sosial. Dukungan dari orang lain meningkatkan harapan, yang pada gilirannya memperkuat motivasi untuk mencapai tujuan. Keempat, keterkaitan dengan kebahagiaan. Memiliki harapan dapat meningkatkan kebahagiaan dan membuat situasi sulit lebih mudah ditanggung, karena individu merasa lebih optimis tentang masa depan. 5. Pendidikan dan motivasi. Dalam konteks pendidikan, harapan dan insentif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, membuat mereka lebih percaya diri untuk berpartisipasi. 6. Self-motivation. Harapan juga berperan dalam self-motivation, membantu individu tetap fokus pada tujuan, meskipun menghadapi tantangan. Selanjutnya, cara pengembangan sikap optimis. 1. Melatih berpikir positif. Cara melatih berpikir positif dengan fokus pada hal-hal positif dan mengganti pikiran negatif dengan yang konstruktif. 2. Praktik bersyukur. Kita harus bersyukur karena rasa syukur dapat meningkatkan perasaan positif dan optimisme. 3. Pola pikir pertumbuhan. Berpikirlah bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha. 4. Dukungan sosial positif. Lingkungan sosial yang positif dapat meningkatkan sikap optimis. 5. Mengelola stres. Lakukanlah meditasi dan olahraga untuk mengurangi stres. 6. Tetapkan tujuan. Buatlah tujuan yang realistis dan dapat memberikan motivasi dalam mencapai pencapaian. 7. Ubah kebiasaan buruk. Ubahlah kebiasaan buruk seperti menunda pekerjaan. 8. Fokus pada masa kini dan masa depan. Jangan terjebak pada masa lalu, gunakan pengalaman sebagai pelajaran untuk meraih masa depan yang lebih baik. Optimisme dalam berbagai aspek kehidupan.
1. Karir dan pekerjaan, seperti meningkatkan motivasi, menghadapi tantangan, dan kepemimpinan yang lebih baik. 2. Pendidikan, seperti ketahanan dalam belajar dan penetapan tujuan. 3. Hubungan pribadi, membangun hubungan positif dan kemampuan komunikasi. 4. Kesehatan dan kebugaran, seperti gaya hidup sehat dan pemulihan dari penyakit. 5. Keuangan, seperti kepercayaan diri dalam mengelola keuangan. Salah satu contoh dari optimisme adalah Julia dan Mia adalah dua sahabat dan telah berteman sejak kecil. Mereka saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain untuk mencapai impian mereka. Ketika berusia 20-an, Julia didiagnosis menderita kanker. Kondisinya memburuk dan ia harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Mia tidak pernah meninggalkan sisi Julia, bahkan menunda kuliahnya untuk merawat temannya. Saat Julia merasa putus asa, Mia selalu memberikan semangat dan harapan. Dengan dukungan tanpa henti, Julia akhirnya berhasil sembuh dari kanker, dan persahabatan mereka menjadi lebih kuat setelah melewati masa-masa sulit bersama. Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya persahabatan dalam hidup. Di saat-saat sulit, sahabat sejati selalu ada untuk memberikan dukungan dan inspirasi, membuktikan bahwa optimisme dan harapan dapat membantu kita melewati tantangan hidup. Selanjutnya kita membahas tentang tantangan dalam menjaga optimisme. Ada beberapa tantangan dalam menjaga sikap optimisme, yaitu yang pertama, lingkungan negatif. Berada di lingkungan yang pesimis atau negatif dapat mempengaruhi sikap optimis seseorang. Hal ini dapat berasal dari rekan kerja, keluarga, atau media yang sering menyoroti berita buruk. Lalu yang kedua adalah kegagalan dan rintangan. Menghadapi kegagalan atau rintangan dalam hidup bisa membuat seseorang merasa putus asa. Tanpa strategi yang tepat, kegagalan dapat mengikis kepercayaan diri dan harapan. Selanjutnya adalah ketidakpastian ekonomi dan sosial. Ketidakpastian global ini, seperti krisis ekonomi atau perubahan iklim, dapat membuat orang merasa cemas dan pesimis tentang masa depan. Hal ini seringkali mengurangi semangat untuk tetap optimis. Lalu yang keempat adalah tekanan dan stres. Stres dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, atau masalah pribadi dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk berpikir positif dan mempertahankan sikap optimis. Selanjutnya adalah kurangnya dukungan sosial. Tanpa dukungan dari teman dan keluarga, individu mungkin merasa sendirian dalam menghadapi tantangan yang dapat mengurangi optimisme mereka. Lalu yang terakhir adalah persepsi diri yang buruk. Jika seseorang memiliki pandangan negatif terhadap diri sendiri atau merasa tidak mampu, hal ini dapat menghambat kemampuan untuk melihat kemungkinan positif dalam situasi sulit. Dengan menyadari tantangan-tantangan tersebut, individu dapat lebih siap untuk menerapkan strategi yang membantu mereka menjaga sikap optimis meskipun menghadapi kesulitan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembahasan kali ini adalah optimisme memerlukan usaha dan latihan. Dan dampak dari sikap optimisme itu adalah dapat melihat hal positif dari setiap situasi dan dapat berkontribusi pada kesehatan mental dan fisik kita. Optimisme dapat menentang pikiran negatif, dan perlu diketahui juga bahwa lingkungan sosial sangatlah penting dalam menjaga sikap optimisme. Sabar dan konsisten dapat mengembangkan sikap optimisme, dan tentunya tidak mudah untuk mempertahankan sikap optimisme. Akan tetapi, optimisme pada zaman sekarang ini sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Berikut referensi atau sumber pembahasan kami kali ini. Semoga paparan ini memberikan gambaran yang jelas. Mari kita bersama-sama mengambil langkah yang nyata untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat memberi inspirasi. Ayo optimis dan jangan pesimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.